Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar matematika pada bab penjumlahan pecahan. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, pada bab penjumlahan pecahan, kita akan belajar 4 materi, yaitu penjumlahan pecahan biasa, kemudian penjumlahan pecahan campuran, penjumlahan pecahan desimal, dan penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Namun pada kesempatan kali ini, kita baru akan belajar penjumlahan pecahan biasa dan penjumlahan pecahan campuran. Sahabat cerdas, sudahkah kalian mengenal berbagai macam bentuk pecahan? Berikut ini adalah berbagai macam bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Contohnya 1/2 atau setengah. Selanjutnya, pecahan campuran. Contohnya 1/2. Kemudian, pecahan desimal. Contohnya 0,5. Dan persen. Contohnya 5%. Yang akan kita pelajari pertama adalah penjumlahan pecahan biasa. Jadi, kita perlu mengetahui apa itu pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang berbentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0. Jadi, A per B ini adalah bentuk dari pecahan biasa, di mana A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Jadi, bagian atas disebut pembilang dan bagian bawah disebut penyebut. Untuk menjumlahkan pecahan biasa, kita perlu mengetahui bagaimana cara menjumlahkan pecahan biasa. Pecahan biasa terdiri dari pecahan dengan penyebut sama dan pecahan dengan penyebut berbeda. Cara untuk menjumlahkan kedua pecahan ini tidak sama. Untuk pecahan dengan penyebut sama, caranya jumlahkan pembilang pecahan. Penyebutnya tetap. Jadi, penyebut jangan ikut dijumlahkan. Namun untuk pecahan dengan penyebut berbeda, langkahnya berbeda. Untuk pecahan penyebut berbeda, perlu kita ubah dahulu penyebut setiap pecahan menjadi KPK dari penyebut-penyebutnya. Lalu, sesuaikan pembilangnya. Jika sudah kita samakan penyebutnya dan kita sesuaikan pembilangnya, baru kita bisa menjumlahkan pembilang pecahan. Dan ingat, penyebut tidak ikut dijumlahkan. Sahabat cerdas, selanjutnya kita akan berlatih menjumlahkan pecahan dengan penyebut sama. Contoh 1. 5/9 ditambah 2/9. Penyebutnya sudah sama, yaitu 9. Jadi kita tinggal menjumlahkan pembilangnya, sehingga 5 ditambah 2/9. Hasilnya 7/9. Ingat, penyebutnya jangan ikut dijumlahkan. Soal nomor 2. 5/12 ditambah 3/12. Penyebutnya sudah sama, yaitu 12. Jadi kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Sehingga 5 ditambah 3/12. Hasilnya 8/12. 8/12 dapat kita ubah menjadi bentuk yang paling sederhana. Caranya, dengan membagi pembilang dan penyebut dengan FPB dari keduanya. FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Jadi, 8 dibagi 4 dan 12 juga dibagi 4. Hasilnya 2/3. Jadi, bentuk paling sederhana dari 8/12 adalah 2/3. Bagaimana sahabat cerdas? Mudah bukan menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama? Selanjutnya,
kita akan menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Contoh 1. 1/3 ditambah 1/2. Penyebutnya berbeda, yaitu 3 dan 2. Jadi, kita perlu menyamakan penyebutnya dengan cara menentukan KPK dari 3 dan 2. KPK dari 3 dan 2. Pertama, kita cari kelipatan dari 3. Kelipatan dari 3 adalah 3, kemudian 6, dan 9. Kemudian kita cari kelipatan dari 2. 2, 4, dan 6. Jika sudah ada kelipatan yang sama, berarti kita sudah menemukan KPK-nya. Jadi, KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Jadi, penyebutnya adalah 6. Selanjutnya, kita akan menyesuaikan pembilangnya dengan cara 3 biar menjadi 6 dikalikan dengan 2. Karena 3 dikalikan 2 atau penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga dikalikan 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Kemudian 2 untuk menjadi 6 dikalikan dengan 3. Karena penyebutnya dikalikan dengan 3, maka pembilangnya juga dikalikan dengan 3. 1 kali 3 sama dengan 3. Sekarang kita sudah bisa menjumlahkan karena penyebutnya sudah sama. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5/6. Selanjutnya contoh nomor 2. 4/10 ditambah 6/10. Penyebutnya berbeda, yaitu 10 dan 15. Kita cari KPK dari 10 dan 15. Pertama kita cari kelipatan dari 10. 10, kemudian 20, dan 30. Kemudian kelipatan dari 15, 15, 30. Jadi jika sudah ada kelipatan yang sama, berarti kita sudah menemukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Jadi KPK dari 10 dan 15 adalah 30. Sehingga penyebutnya adalah 30. Kemudian kita samakan pembilangnya atau kita sesuaikan pembilangnya. 10 biar menjadi 30 dikalikan dengan 3. Karena penyebut dikalikan 3, maka pembilang juga dikalikan 3. 4 dikalikan 3 sama dengan 12. 15 agar menjadi 30 dikalikan 2. Sehingga pembilang juga dikalikan 2. 6 kali 2 sama dengan 12. Sekarang kita sudah bisa menjumlahkan. 12 ditambah 12 sama dengan 24/30. 24/30 dapat kita ubah menjadi bentuk yang paling sederhana dengan membagi dengan FPB dari 24 dan 30. FPB dari 24 dan 30 adalah 6. Jadi 24 dibagi 6 dan 30 juga dibagi 6. Hasilnya 4/5. Jadi bentuk paling sederhana dari 24/30 adalah 4/5. Demikian tadi sahabat cerdas untuk penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Selanjutnya, kita akan belajar untuk menjumlahkan pecahan campuran. Penjumlahan pecahan campuran. Untuk menjumlahkan pecahan campuran, ada beberapa langkah yang akan kita lakukan. Pertama, ubahlah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Yang kedua, pastikan penyebut kedua pecahan sama. Jika tidak sama, samakan penyebut terlebih dahulu. Yang ketiga, jumlahkan kedua pecahan.
Dan yang keempat, sederhanakan pecahan. Dan yang terakhir, ubah kembali menjadi pecahan campuran. Penjumlahan pecahan campuran. Contoh 1, 2/1/3 ditambah 2/5. 2/1/3 merupakan pecahan campuran. Kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Caranya, 2 dikalikan dengan 3, kemudian ditambah dengan 1, dan dibagi dengan 3. Jadi 2 dikalikan 3, 6, tambah 1, 7. Hasilnya 7/3. Jadi 7/3 ditambah 2/5. Penyebutnya masih berbeda, yaitu 3 dan 5. Jadi kita perlu menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 3 dan 5. KPK dari 3 dan 5. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, dan 15. Selanjutnya, kelipatan dari 5 adalah 5, 10, dan 15. Jadi, KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Selanjutnya, kita menyesuaikan pembilangnya. Karena 3 agar menjadi 15 dikalikan dengan 5, maka pembilangnya juga dikalikan dengan 5. 7 dikalikan 5 sama dengan 35. 5 agar menjadi 15 dikalikan dengan 3, maka pembilangnya juga dikalikan dengan 3. 2 dikalikan 3 sama dengan 6. Kemudian kita jumlahkan. 35 ditambah 6 sama dengan 41/15. 41/15 akan kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya, 41 dibagi 15. Hasilnya 2 dan sisa 11. Dapat kita tuliskan menjadi 2, 11/15. Jadi hasil dari 2/1/3 ditambah 2/5 sama dengan 2/11/15. Kamu juga dapat menghitung soal nomor 1 ini dengan cara yang berbeda. Misalnya dengan mengubah 2/1/3 ditambah 2/5 menjadi bentuk 2 ditambah 1/3 ditambah 2/5. Jadi kita akan menghitung terlebih dahulu 1/3 ditambah 2/5. Karena penyebutnya berbeda, maka kita samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 3 dan 5. KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Kemudian kita sesuaikan pembilangnya. 3 agar menjadi 15 dikalikan 5, maka 1 juga dikalikan dengan 5. 1 kalikan 5 adalah 5. Kemudian 5 agar menjadi 15 dikalikan dengan 3. Karena penyebut dikalikan dengan 3, maka pembilang juga dikalikan 3. 2 dikalikan 3 sama dengan 6. Selanjutnya, kita tinggal menjumlahkan. 5 ditambah 6 sama dengan 11/15. Jadi, 2 ditambah 11/15 sama dengan 2/11/15. Itu adalah cara kedua untuk menjumlahkan pecahan campuran. Contoh 2. 25/7 ditambah 1/1/3. Keduanya merupakan pecahan campuran. Kita akan mengubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Caranya sama seperti nomor 1 tadi. 2 dikalikan 7, 14, ditambah 5, 19. Jadi 19/7. Untuk 1/1/3, 1 dikalikan 3, 3, ditambah 1, 4. Jadi 4/3. Karena penyebutnya masih berbeda, kita akan menyamakan penyebut dengan mencari KPK dari 7 dan 3.
KPK dari 7 dan 3. Kelipatan dari 7 adalah 7, 14, 21, dan 28. Selanjutnya untuk kelipatan dari 3 adalah 3, kemudian 6, 9, 12, 15, 18, dan 21. Jadi jika sudah ada yang sama, kita sudah menemukan KPK dari 7 dan 3, yaitu 21. Selanjutnya, kita akan menyesuaikan pembilangnya. 7 agar menjadi 21 dikalikan dengan 3. Karena penyebutnya dikalikan dengan 3, maka pembilangnya juga dikalikan 3. 19 dikalikan dengan 3 adalah 57. 3 agar menjadi 21 dikalikan dengan 7. Karena penyebut dikalikan 7, maka pembilang juga dikalikan 7. 4 kali 7 adalah 28. Selanjutnya kita bisa menjumlahkan. 57 ditambah 28 adalah 85/21. Selanjutnya kita akan mengubah 85/21 menjadi pecahan campuran. Dengan cara 85 dibagi 21. Hasilnya 4 dan sisa 1. Dapat kita tuliskan 4, 1/21. Jadi hasil penjumlahan dari 25/7 ditambah 1/3 adalah 41/21. Bagaimana sahabat cerdas? Mudah bukan materi penjumlahan pecahan? Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal berikut ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.